Kalimantan, terus aku ke Sumatera. Nih, tadi kamu nanya apa? Si Joseph, nanya lu dibilang Joseph lu memfitnah dia karena dia ketahuan sekali papak ahok di sama Agatha. Enggak ada lah, Viti itu yang bikin kalian teman-teman muslim lah. Jadi kalau kok kita yang bikin? Sebentar, aku jawab dulu lah. Viti itu kan yang bikin kan dari teman-teman muslim. Aku udah lihat Vitinya ya, perhatikan. Makanya aku nggak gubris supaya nggak panjang lebar. Karena kalau aku gubris jadi panjang lebar. Aku tuh nggak suka berbalas pantun. Nah itu aja. Enggak, intinya si Joseph beneran enggak pernah. Aku nggak tahu, itu ceritanya Edwin, bukan cerita aku. Aku nggak pernah jadi saksi mata, aku nggak pernah dengar. Enggak, si Joseph bilang, nih gue tunjukin ya, si Joseph yang bilang lu memfitnah dia. Sebentar dulu. Itu pertanyaannya adalah beneran nggak tuh? Enggak benar. Maksudnya yang enggaknya yang apa? Makanya pertama, satu video itu nggak benar tentang aku ngomongin mereka berdua. Terus Vitinya itu juga nggak benar kalau itu sumbernya dari teman-teman Kristen. Itu dari teman-teman muslim yang sengaja mau benturin kami bertiga. Nggak ada urusan sama orang Islam, bro. Ini nggak ada urusan. Itu ini ya, yang berpolemik kalian. Nah, kamu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tapi salut sih Cina. Nggak, tapi salut loh teman-teman. Bentar dulu lah Rifa, gantian lah. Masa aku ngomong semenit, kau ngomong 10 menit? Iya, ngomonglah 2 jam. Enggak juga bisa 2 jam. Ya kan, kalau kalian tuh gini ya, kan kalian yang bikin Viti dari sisi muslim. Ya, aku sih sudah tahu namanya oposisi. Lalu kalian minta konfirmasi, kan aneh. Dia yang mendalilkan, harusnya dia yang membuktikan. Nah, tapi buktinya sama Bang Iseng. Sebentar, karena aku lagi iseng mau main ke sini. Ya udah, aku maunya ngobrol santai, nggak pakai ribut. Itu aja sih. Nah, apalagi
Ya ini kita tuh nggak pernah bikin dari kami di umat Islam kayak nggak ada kerjaan aja kita mocing video lu kita tuh ada kerjaan banyak Lina cuman ada hiburan aja gua masih ingat Lina Wijaya ini ngechat teman-teman ya dia ngechat gua bilang gimana Rifa Zakir Naik kena HIV gua udah bilang umat Islam tuh selalu bilang ya daging ulama itu beracun ketika dia menuduh dokter Zakir Naik HIV, nggak lama kemudian Bang Cecen buka-bukaan suara. Aku nggak pernah nuduh Rifa, jangan dipelintir. Aku bilang Rifa, aku nggak suka mereka bahas-bahas DZN. Padahal di dalam apologet Kristen sendiri ada Elia yang HIV/AIDS. Aku kan ngomong terus terang. Terus kamu bilang ngapain dibela orang itu nggak benar? Oh baguslah. Jangan dirubah-rubah bahasaku. Nggak nih kita baca ya chatnya ya. Baca chatnya ya. Justru aku tuh nggak suka kalau orang tuh suka lihat apa ya, lihat benang di mata orang lain tapi balok biji matanya dia nggak tahu tuh. Aku lu mah biasanya kayak gitu. Mana ada lu buka aib semua buktinya aku. Nah tapi coba dulu tuh si Joseph itu katanya lu tukang fitnah. Lu fitnah si Joseph. Sebentar, kalau kamu tuh kalau nanya jangan framing atau tendensius lah, biasa aja kalau nanya. Kan nanya itu. Sebentar, aku kayaknya masih turun ke bawah lah, kalau nggak aku dimarahin nanti nih. Ini udah di kamar, sebentar dulu ya, aku cari ini. Ntar sabar ya teman-teman ya. Sebentar, teman-teman kita lagi kalian sambil nonton drama Cina. Ini drama Lina ya. Si Lina udah punya pacar namanya Sandi kan? Lu jadi sama Sandi kan? Ya sembarangan kamu, nggak boleh jadi Islam seuzon gitu, nggak baik. Nanya kok. Diam dulu lah Rifa, aku mau turun ke lantai ke bawah dulu. Kalau di atas ribut aku kena tegur nanti. Soalnya aku lagi di dormi, bukan di rumah. Ini taruh ya. Turunnya ribet, bawa charger, bawa stek. Aku nggak bawa laptop lah. Bentar bawa HP. Baik ya teman-teman ya. Ntar lo ribet dan Sabrina sabar. Yes. Baik. Aku mesti turun ke ruang makan. Padahal aku udah mau tidur, besok aku udah harus terbang ke Sumatera. Aduh, market. Hilang suara lu. Suara lu hilang. Ini hilang suara siapa guys? Wait. Gua kan suara dia. Suara dia nih. Suara aku sabar. Pusing pak jadinya. Udah mau tidur. Aku besok pesawat jam berapa ya? Enggak. Wih, pesawatnya. Iya, besok harus keluar Jakarta teman-teman. Coba gimana itu Lina, ceritain dong, kita pengen tahu udah nih. Tidur sebenarnya udah baring-baring, besok tuh udah harus pergi. Tapi it's okay lah. Sekarang aku gosok dulu, sini banyak nyamuk. Apa kamu nanya apa tadi? Ya itu, lu dibilang sama si Joseph lu memfitnah dia, katanya lu memfitnah. Masa lu Kristen memfitnah orang Kristen sendiri? Nah itulah kau tanya aja, jangan framing, jangan simpulin. Iya kan gua nanya pakai bahasa yang lurusin dong. Aku sih orangnya nggak ada masalah, cuman aku nggak suka yang ikut game-game kayak gitu. Bentar ya, sabar teman-teman. Mau pergi ke Amerika ya enggak, aku besok ada pelayanan di Kalimantan, terus aku ke Sumatera. Tadi kamu nanya apa? Si Joseph, nanya lu dibilang Joseph lu memfitnah dia karena dia ketahuan sekali papa Ahok di sama Agatha. Nggak ada lah, Viti itu yang bikin kalian teman-teman muslim lah. Jadi kalau kok kita yang bikin,
sebentar, aku jawab dulu lah. Dulu lah. Viti itu kan yang bikin kan dari teman-teman Muslim. Aku udah lihat Viti-nya ya, perhatikan. Yang ada wajah aku, Yosef dan Agatha. Nah, aku cuman bilang di situ ada Reform, ada Ortodok, ada Katolik, sengaja dibenturin yang bikin Viti polemikus. Aku udah bilang sama mereka, itu bukan aku, suaraku, mukaku diambil, tetapi ceritanya itu ceritanya Edwin. Nah, aku udah bilang begitu, makanya aku nggak gubris supaya nggak panjang lebar. Karena kalau aku gubris jadi panjang lebar. Aku tuh nggak suka berbalas pantun. Nah, itu aja. Enggak, intinya si Joseph beneran enggak? Enggak pernah, aku nggak tahu itu ceritanya Edwin, bukan ceritaku. Aku nggak pernah jadi saksi mata, aku nggak pernah dengar. Enggak, si Joseph bilang, nih gue tunjukin ya, si Joseph yang bilang, lu Iya, mungkin Nadia. sebentar dulu. Itu kan karena Joseph nggak tahu. Makanya karena dia nggak tahu, aku juga nggak tahu. Aku nggak mau ladenin supaya. Lu ingat nggak lagi telepon? Sebentar. Supaya umpan kalian itu nggak kemakan. Tuh, aku udah jawab ya, jadi jangan framing. Udah nih. Kalau masalah Joseph sama Agatha punya jawaban sendiri itu urusan mereka. Tapi aku udah jawab versinya aku, gitu. Udah ada lagi nggak? Ntar ya kita pakai videonya aja. Kalau videonya aku udah dikirimin tuh sama si Joseph. Nah, tuh pertanyaannya adalah beneran nggak tuh? Enggak benar. Maksudnya yang enggaknya yang apa? Yang enggaknya yang apa? Makanya pertama satu video itu nggak benar tentang aku ngomongin mereka berdua. Terus VT-nya itu juga nggak benar. Kalau itu sumbernya dari teman-teman Kristen, itu dari teman-teman Muslim yang sengaja mau benturin kami bertiga. Nggak ada urusan sama orang Islam, bro. Ini nggak ada urusan. Itu ini ya, VT-nya. yang berpolemik kalian. Nah, kamu tuh sebenarnya mau denger jawaban aku atau kamu mau bikin jawaban sendiri? Gitu aja. Gimana? Gue pernah lihat lu menjelaskan apa-apa ke Edwin. Oten aja nggak percaya sama lu, gimana kita coba? Ya itu urusan mereka. Aku juga nggak nuntut. Yang penting kalau kamu nanya aku jawab. Nah kalau nggak mau Salam Bunda. udah berarti apanya? Nah, Bunda Mila. Naik Bunda. Ya jadi terus gini. Salam. Kalau tanya aku jawab. Jangan berusaha merubah jawaban aku. Kalau tanya aku jawab terus nggak percaya juga nggak usah maksa supaya aku merubah jawaban itu loh. Nih gua mau bawa saksi dulu. Ini Asran nih temennya Encen. Nah, Iya. Asran, coba ceritakan gimana, Asran? Baik, Assalamualaikum jami'an ya Islam. Dan Lina, alaikaladatullah Lida. Cen, fokus Cen. Cen, Asran, Ya. kamu temenan sama Encen ya? Jadi Pak, aku sebentar dulu, aku lagi di dormi, jadi aku nggak mau teriak-teriak. Jadi kalau ngomong satu-satu, kalau dikeroyok aku nggak sudi, karena kalian tuh memang mampunya cuma keroyokan, ngerti nggak satu-satu? Enggak, mana ada kita keroyokan. Di sini kita buka komal tuh Oten bertanya biasanya. Di sini gue cuma pengen nanya Asran. Asran, lu kenal Cecen nggak? Berarti aku yang harus nanya. Berarti aku yang harus nanya. Ya udah lu ngomong Malina deh. Asran, silakan Asran. Kenapa? Jonathan Nandar. Aku silaturahim kepada Jonathan Nandar. Kenapa malah diadu domba dengan orang lain? Ini kelakuan. Ya udah. Bukan ngadu domba, kita kan mau. Gini ya Lina ya, umat Islam itu tuh tidak mau mendengarkan kabar hoax. Loh, belum gue selesai lu udah bilang bullshit. Gimana lu aja, gue ngomong aja lu nggak dengerin. Gini, kita aku sudah itu dipanggil nggak ke ruangan mau. Toro. Aku sudah dipanggil live ke ruangan Toro. Lama nggak Halo, kok aku baru datang Lina ih gitu banget. kenal kamu. Sama aku belum kenalan. Kenalan Ya, ini yang aku nggak suka. Ini aku yang nggak suka dikeroyok kayak gini. satu-satu. Oke, satu-satu kenalan dulu sama Bunda Mila dulu. Kenalan doang, apa sih? Doang. Jadi Bunda Enggak, Mila maksudnya sekarang aku nggak mau di ribut. open. Tuh Uni Rifa yang tahu tuh Bu Uni. Nah, setiap aku bilang aku nggak mau ribut, dibilang aku ketakutan. Datangin Ripa ke Ciater aja aku nggak takut teman-teman ya. Jadi Ada yang bilang lu ketakutan, Lina. Kita di sini cuma pengen. Kalau memang kita punya pertanyaan, kita nanya. Kalau kita nggak punya pertanyaan, kita cuek. Kan gue udah bilang sama lu, urusan gue sama lu cuma debat lintas agama. Masalahnya gue nggak ada urusan sama lu.
Kan gua pernah bilang. Nah, berhubung gua yang bilang kalau lu buka celana depan Cecen, karena Cecen yang bilang itu terpanggil terpublish. nih. Sebentar Ripa, aku nggak punya waktu banyak. Aku cuma silaturahim ke ruangannya Nandar. Sebenarnya aku sudah lupa dengan permintaan karena nggak diangkat-angkat, tapi dia undang balik, makanya aku datang. Jadi aku tuh saling menghormati. Buat Bunda Mila, salam kenal juga. Saya belum pernah ngobrol dengan Bunda Mila. Nah, buat Nandar, thank you udah undang. Buat Ripa, to the point aja, karena aku udah dipanggil di ruangannya Bang Toro. Jadi gimana nih? Ya udah, kita kok nggak pernah maksa-maksa orang di sini, Lina. Di sini kita mah kalian mau bertanya, kita kasih waktu. Pertanyaan terakhir satu, udah pertanyaan terakhir satu apa? Silahkan. Sama Cecen tuh enak nggak? Itu pertanyaan terakhirnya. Masalahnya Ini nggak kita mau pernah, debat jadi nggak ini ya, tahu Uni. rasanya. Udah gitu. Kita mau Gua cuma debat pengen tahu doang. Ada lagi nggak? Kita mau debat. Gue nggak pernah ngerasain drone. Udah. Udah, kita mau debat lintas atau mau nanya soal bagaimana pendapat dia tentang orang-orang yang kabur itu? Enggak begitu, enggak? Atau ya nggak apa-apa sih, tanya dia lah gimana pendapat dia. Oke, gini. Sebentar Bunda, sebentar. Anda Si posisinya Rifa di kan- mana? Itu aja. Sebentar. Si Iya, Rifa kan nanya terakhir, sudah saya jawab. Karena saya nggak tahu rasanya, saya jadinya nggak tahu, saya bilang. Nah, kalau Bunda pertanyaannya apa? Saya jawab satu. Ya, pertanyaannya, Anda posisinya di mana mengenai Saya Edi, di Jakarta. Lucy? No, I know. Saya tahu Anda di Jakarta. Maksudnya pendapat Anda tentang mereka-mereka ini nih gimana? Yang kabur-kaburan. Oke, sebentar. Oke. Ya, kayaknya aku udah kasih pendapat aku di channel YouTube aku lah. Udah 3 hari yang lalu diposting. Intinya begini teman-teman. Intinya begini, saya sebagai warga negara Republik Indonesia tidak akan pernah meninggalkan tanah air saya hanya untuk sesuatu yang menurut orang itu tidak terpuji atau dalam tanda petik melarikan diri. Enggak, saya sudah di Jepang itu lama. Faktanya saya memilih pulang ke Indonesia karena saya merasa nggak settle di Jepang. Lalu saya ditawaran di Australia, saya tetap tidak menerima tawaran ke Australia. Saya ada telepon iseng-iseng ya ke Belanda, tapi saya juga nggak terlalu tertarik ke Belanda. Makanya saya kembali ke Indonesia dan ada di Indonesia. Dan saya sedang ada misi untuk membuat Murtadin Center Indonesia di Kalimantan Barat. Ya, jadi saya tidak akan kemana-mana. Silakan teman-teman cari saya, mau ketemu saya. Kalau pandangannya apakah kamu pro ke Rudy, pro ke Edis atau enggak, ada saya pro dan kontra. Bahkan saya petisi atau apapun itu saya tidak ikut-ikutan. Sama sekali saya tidak ikut-ikutan. Saya abstain, saya independen. Dari dulu saya solo, dari dulu saya single factor. Ya, jadi saya tidak ikut-ikutan Bunda Mila. Itu aja. Jadi kalau pandangannya gimana ya silakanlah hukum yang berbicara, hukum yang mana mau berbicara. Tapi hukum dia ini Allah. saya kasih pendapat sedikit. Tapi saya setuju nih si Lina nih. Maksudnya itu dia tahu kehidupan kalau di luar tuh kalau kita benar-benar nggak settle, kita pasti susah. Itu Megatron tuh di Belanda kan? Ternyata istri masih di Indonesia, Megatron. Ternyata istri masih di Indonesia. Nah, kalau mereka terpisah dulu, tahu sendiri kan? Berarti dia anggota penduduk gelap di sana. Istri mau ikut nggak ada duit, nggak ada diterima visanya, atau dia juga nggak bisa pulang. Itu cuma 2 itu aja, Lin. Kalau di secara luar saya tahu gitu. Ini Mbak Mila ya, gini ya. Saya tahu Jepang itu bukan negara yang mudah dan murah. Saya lama di sana. Habiskan 1 mobil di sana tuh hanya untuk apa ya istilahnya tuh tes ombak lah, tes ombak Jepang itu. Jadi di sana di samping saya itu tes ombak, saya juga berobat. Jadi saya tahu ya. Kenapa saya bilang saya tidak settle? Orang yang tinggal di luar itu dia bergumul dengan iklim, bergumul dengan budaya, bergumul dengan dana yang tadi Mbak Mila sampaikan itu, lalu bergumul dengan keluarga atau komunitas. Dan yang kelima, dia juga bergumul dengan misi visinya, dengan tujuan hidupnya. Di negara orang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, setelah dengan banyak pertimbangan itu, saya memutuskan untuk mencintai Indonesia dan keluarga saya. Makanya saya kembali. Itu Mbak Mila, silakan. Ya, betul itu, saya setuju itu. Daripada udah terlanjur di luar, pulang nggak bisa dicari, tinggal di sini juga makannya susah sampai harus mungut botol segala macam itu kan. Bunda Mila, Bunda Setuju itu. Bunda Mila. Satu. Iya. Lina, gini Lina, kalau menurut pendapat aku Lina ya, single factor sama yang nggak diterima sama di lingkungan itu beda loh Lina. Aku nggak peduli itu. Intinya yang memutuskan itu kita. Itu tuh yang memutuskan kita dan gak ada kaitannya. Mbak Mila yang pernah tinggal di luar negeri pasti tahu. Kalau teman-teman tidak pernah tinggal di luar negeri, jangan coba-coba ikut-ikutan ngomong karena kalian nggak tahu rasanya.
Itu aja pesan saya. Asal nggak pernah tinggal di luar negeri soalnya ini ya kamu ya. Karena di Iyalah. Yaman itu, Ada lagi Yaman nggak? itu nggak Kalau di nggak luar ada saya negeri mau sih. ke ruangannya Toro, udah dipanggil-panggil. Ada lagi nggak? Gini Lin, Aku kasih Lin, ini kesempatan. satu ini Lin, satu aja. Ini bukan satu justification or something. Ini cuman pengingat buat kita sesama manusia saja. Gini aja Lin, Yes. kamu ya Kalau dia itu lebih baik tangisi dirimu sendiri daripada Oke. tangisi orang lain. Saya cuma No mau problem. pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya turun. Iya. Itu aja. Ini pertanyaan. Bang dan Nandar, juga- thank you Bang Nandar ya. Takut Thank you banget semuanya ya. teman-teman. Saya di follow ya Lina. Ya oke, Bunda Mila bisa tektokan ngobrol dengan saya. Saya sebenarnya orangnya open minded kok. Makanya saya itu welcome saja mau ketemu siapa, Saya pengen mau tahu diundang aja, siapa. Dengan catatan nggak pakai rusuh. Iya. Saya pengen begini, Lina. Nanti ada Unirika juga. Kita cuma meminta pendapat dari saudara-saudara kita Kristen yang lain. Karena Edis ini kan atau grupnya mereka tuh kan kayaknya opposite daripada Kristen yang ada di Indonesia. Makanya dia kabur. Dia juga kan dicari bukan sama orang Indonesia aja. Dia dicari sama kelompok Katolik, kelompok yang lain. Kalau saya bukan itu Mbak Milang. Kalau saya bukan itu. Kalau saya lebih kepada sorry to say ya. Saya kan orangnya cukup ketat dengan doktrin, dengan pengajaran. Nah, kalau saya melihat sampai sejauh ini mungkin ada beberapa pemahaman atau doktrin yang saya agak berseberangan nih dengan mereka. Karena di dalam dunia apologet ini yang satu-satunya reform Injil itu cuma saya. Sedangkan mereka itu rata-rata ada 4 orang, 5 orang. Nah, kalau reform Injil itu saya cuma sendirian. Jadi memang saya agak eksklusif dan agak ketat sehingga saya tidak sembarangan mau berkoalisi. Itu sebab saya selalu solo. Saya single fighter. Itu aja. Jadi kalau yang Udah, lain saya sekarang nggak aku tahu. nanya boleh nggak Lin? Kok masa aku nggak boleh? Sebentar. Pertama kamu tidak buka kamera dan saya tidak kenal kamu. Oke, what? Kalau Mila Aku saya open. hargai. Oke, what? Oke, Bang what? Nandar, thank you ya. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Makanya saya punya statement begini. Oh, lu mau turun dari arsi pun bisa saya tempeleng. Itu kalau saya. Jadi jangan bilang saya takut-takut ya. Thank you Mbak Mila. Iya, yang kena tempeleng tuh Tuhan lu. Tuhan lu yang kena tempeleng. Lu bilang turun dari Ya. asli kena tempeleng, Sama yang saya kena dulu kau tempeleng debat. Tuhan lu. Sama saya Ya. kau debat kalau Tuhan lu bukan cuma ditempeleng, telanjangi, digelindingin, digeser, diseret. Udah lah Lina, gini ya, gue diem karena gue urusan gue sama lu. Kalau lu berani diskusi tentang agama, iya. Nah jadi gini teman-teman ya, ular beludak tetap akan jadi ular beludak. Kalian lihat kan bagaimana caranya so baik, tapi di belakang apa? Lu turun dari arsy, yang di arsy itu cuman Allah. Jadi memang perempuan ini penghujat. Sebaik apapun mereka mempertontonkan dirinya, mereka tuh anjing. Ya, saya bilang ya. Jadi saya nggak perlu bertanya tentang dia, tentang Tuhannya. Saya mau tanya, bagaimana rasanya punya penis berondong tuh rasanya kayak mana? Enak nggak? Gitu loh. Iya, saya itu aja pertanyaannya. Enak nggak buka celana sementara lu punya laki? Lu punya laki buka celana sama berondong yang lu murtadkan. Itu. Ya, kenapa? Mulut-mulut Kristen yang di hadapan kita itu mereka seperti apa? Serigala berbulu domba. Kalian dengar dari tadi kan? Saya diam nggak nyerang dia. Ya, terus apa yang dia bilang? Dari arsy pun saya tempeleng. Dia mati Tuhan kau. Tuhan kau yang turun dari surga itu yang mati tempeleng sama antik Romawi. Nggak malu kau mempermalukan melanjangi Tuhan kau kembali di hadapan kami. Entah, Enggak, kau. soalnya dia nggak ngasih saya kesempatan ngomong gitu. Dia sok gini pas Bang Wan, double Bang Wan. Bergema Bang Wan. Bergema. Jadi teman-teman perhatikan ya. Saya kalau sudah melihat apa namanya ya, kalau sudah mengklasifikasikan orang itu, bagi saya tuh Lina itu sama seperti bukan lagi anjing dan ular, bukan, di bawah itu sudah nggak ada. Kenapa? Ini orang berkali-kali mempertontonkan kemunafikannya, sedangkan kawan-kawan Kristennya aja nggak ada yang percaya. Terus mau dia bicara apa tadi depan kalian? Yang kalian percaya itu nggak ada. Kristen aja nggak percaya sama dia. Dia itu adalah perempuan yang berkali-kali mencoba untuk memperlihatkan bahwa saya open minded. Apa yang dia eksklusif? Lu bukan eksklusif, lu disingkirkan sama jemaat-jemaat lain karena lu tuh songong. Makanya Hasan bilang tadi beda, tidak diterima atau independen tuh beda. Kena banget kan? Kalau kita independen, gue sama Nandar emang independen. Kenapa? Banyak orang pengen kita bersama mereka, cuman kita menjaga diri. Ya, karena kita solo itu maksudnya gini, kita tuh kalau bernarasi dan punya ilmu apa namanya ilmu yang kita pahami itu takutnya nanti
disalahpahami sama orang lain. Kita nggak suka kayak, saya tambahkan ya, kenapa kita nggak suka begitu? Karena kita nggak mau mindset dan materi yang sudah kita bawa tuh diganggu orang. Nah, itu baru namanya solo. Kalau kau bukan solo, kau dibuang, kau dianatema kau. Tadi kan Asran mau izin nih ya. Tadi kan Asran mau bilang gitu. Adi kalau Asran ngomong dia sok nggak kenal, habis itu sok udah ada Karena dia terkecil takut, Asran dia takut kebongkar. Karena kan Asran yang tahu Cecen gimana kan. Ya Allah. Yang pertama ya, Asran pengen bilang kayak ini sama dia ya. Karena kan Asran pengen ngomong tadi. Ini satu pengingat sesama kita manusia. Kita gini aja, nggak usah terlalu munafik gitu. Kalau misalkan kita ini kan, ini ada satu problem gitu, ditanya, ya udah ngejelasin secara apa adanya aja, nggak usah terlalu manipulatif gitu. Si Lina ini tau nggak? Si Lina ini penghujatannya itu kalau masuk ranah delik itu nggak bisa lagi dibantah enggak. Enggak, selagi orangnya normal dan sehat bakalan ketahuan kalau itu betul-betul penistaan agama. Dia mengatakan Al-Quran surah An-Nisa itu adalah legitimasi untuk prostitusi, sementara di kitabnya yang ada perintah bersundal. Jadi nggak usah sok baik depan dia tuh, nggak perlu, nggak penting, karena dia penghujat. Wallah dia penghujat. Justru kalau kita, wallah dia penghujat. Dia termasuk salah satu penghujat kelas kakap. Lina Wijaya itu orangnya. Nah, kenapa saya diam dari tadi? Karena saya bukan Kristen. Saya bukan Kristen ya. Saya bukan Kristen. Saya Islam. Saya memang pertanyaan saya cuma satu saja. Pertanyaan saya adalah, apa rasanya kau punya laki tapi kau masukkan penis pria berondong ke dalam vagina kau? Itu pertanyaanku, nggak ada yang lain. Itu aja pertanyaanku. Nggak perlu pertanyaan. Ini padahal mau putar itu tadi ini. Lin, pertanyaannya gini, Lin gimana bereaksi melihat ini ya? Iya, ngapain bertanya tentang Tuhan sama dia? Ngapain bertanya tentang kitab suci? Ngerti nggak dia? Nggak ngerti. Saya cuma mau nanya, rasanya gimana ketika lu bini seseorang, kemudian lu skidi papap oba-oba on sky, au 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 dengan berondong, rasanya gimana? Enak nggak? Itu doang, ya. Halo, Idul Kendari Handsome. Ngapain nanya-nanya? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari Pak. Ya, saya cuman mau bahas ini siapa sih Kudis itu. Maksud saya begini loh, Bunda. Kenapa, Bang? Apa sih si Edis ini udah apa ya? Udah apa namanya? Udah kayak besar kepala dia ya. Itu nggak perlu diberitahukan, seluruh alam semesta tahu, Bang. Jangan menyampaikan sesuatu yang diketahui publik itu. Maksud saya begini loh, Bunda. Maksud saya ya kita biarkan aja dia begitu. Nanti juga pasti akan jatuh sendiri loh dia itu. Silakan, Apalagi Bang. sampai Silakan. Iya. Silakan Anda kalau membiarkan, silakan. Saya sampai dihadiahkan lagi, sampai disiapkan uang 2 miliar. Itu hak orang lain. Itu urusan Bunda Mila, nggak ada urusan dengan Anda, nggak apa-apa, itu urusan kami ya. Anda kan, maksud saya gini loh bro, benar bro ya. Jangan menasehati bagaimana cara orang mengeluarkan uangnya dan mengendalikan uangnya, itu kita nggak ada hak. Jangan menasehati bagaimana orang mengelola rumah tangganya, itu kita nggak ada hak. Biarkan saja. Bunda Mila mengeluarkan 5M, itu nggak ada urusannya dengan kita. Nggak usah, itu urusan beliau ya. Jangan ajarkan orang cara mengeluarkan uangnya, jangan ajarkan orang cara mengelola rumah tangganya. Nggak bagus begitu, apalagi depan publik. Belut yang punya uang. Saya cuman jatuhnya sama si Edis jadi tambah besar kepala dia. Nggak ada, kan dia tuh nggak sudah ada. hebat sekali. Siapa sih dia? Gini loh, Siapa Bang, sih dia? Aduh. Bang, saya sudah bilang berkali-kali, Ya, tolonglah. ya. Saya paling tidak bisa terima kalau kita lagi kajian ilmiah tentang agama, tiba-tiba ada orang yang bicara tentang bagaimana cara orang lain berdebat, bagaimana cara orang lain menyampaikan, bagaimana cara orang mengendalikan rumah tangganya, bagaimana cara orang lain mengendalikan uangnya. Itu nggak ada urusan. Saya aja nggak berani ngatur-ngatur Bunda Mila. Bunda jangan, enggak. Kenapa? Bunda Mila punya uang, dia punya hak. Maka ketika dia seperti itu, ya sudah. Apa urusannya dengan kita? Nggak ada urusannya, Bang. Ya, saya ngerti. Saya ngerti. Cuman jatuhnya sama si Kudis itu jadi besar kepala dia. Rata-rata Saya OTG kan NPD orang kok. paling Rata-rata hebat OTG. ya. Saya juga
Saya juga termasuk orang yang sakit hati caranya menghujat dengan nabi Iya, gini loh kita. bang, abangku. Kita di sini, justru abang semakin membicarakan si Edis, abang sadar nggak? Abang sedang membuat dia besar kepala. Abang yang mempromosikan dia di sini. Emang kami bahas Edis tadi enggak? Kami lagi membahas bagaimana para penghujat ini menurut oten lain. Abang bahas Edis, justru abang yang mempromosikan Edis di sini. Oh gitu ya. Iya, Iya soalnya dong. saya baru masuk ini, Bunda. Nah, Dari kemarin saya pingin masuk tapi nggak di apa ya, namanya, nggak dimasuk-masukin. karena room dialek lintas iman ini kita prioritaskan adalah untuk mengkaji ajaran, bukan personal atau komunitas. Terkait tentang si Edis itu karena ada si Rudi Yohanes yang menyampaikan kepada kita bahwa orang ini bisa dideportasi. Bunda Mila itu punya duit supaya si Kudis ini dideportasi dengan aman selamat di Indonesia biar kita bisa ngopi. Itu urusan Bunda Mila, nggak ada urusannya dengan kita. Jadi dia nggak dikebukin, jangan nanti orang Islam Indonesia terus gimana itu juga kan nggak bagus buat kita gitu. Gitu. Ya, Iya, yang saya takutnya jangan sampai tanpa akhirnya itu pun dia udah ujung-ujungnya besar nggak bisa. kepala, Bang. Tanpa itu pun dia Bang, bukan, oten maksud besar saya kepala. begini. maaf Bang Idul, kami sini mau diskusi Bang Idul ya, minta maaf Bang Idul Iya. ya. Apalagi kita di Oh sini ya udah, diskusi. ya oke. Nah, kadang Ya gini udah. loh teman-teman. Oke. Saya tuh berkali-kali bilang loh, apa teman-teman nggak ngerti karakter saya juga? Teman-teman, ini kan Komal Diskusi Lintas Agama. Yang kita bahas itu adalah ajaran. Kita bukan room Kristen yang suka bahas gosip-gosip, bahas personal. Nah, terkait Bunda Mila ingin mengeluarkan uang 2 miliar untuk memulangkan si Kudis, itu kita apresiasi. Nggak usah kita yang ngatur. Kecuali duit kita yang beliau ambil. Biarkan saja. Gitu loh, bro. Nah, Anda yang tadi mengatakan bahwa si Kudus nanti besar kepala, loh, tanpa ada Bunda Mila, orang Kristen rata-rata besar kepala, kok ngakunya aja anak Tuhan loh, nggak main-main loh. Itu loh, ya. Dan nggak ada kaitannya. Kita tidak berhak untuk, ya, begitu ya Bangku ya. Jadi nggak ada kita Ya, urusannya makasih. ngatur uang orang dan bagaimana orang bersikap terkait tentang apa yang mereka lakukan. Yang penting Bunda Mila ada sikap. Bunda Mila akan menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak omon-omon. Insya Allah kita saksikan saja. Ya, mudah-mudahan si Kudus TV dideportasi dengan aman biar tidak disodok pantatnya nanti di sini sama-sama oten. Iya, iya benar, iya benar. Ini dikit ya, Makanya ya, disediakan uang 2 miliar agar dia selamat, aman, sentosa, nggak dimutilasi. Gitu. Gitu ya Bang ya. Iya. Ya, udah ya Bang ya. Siap Benar, ya. makasih ya. Oh, saya Ya. punya. Ya Bang. Assalamualaikum. Teman-teman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prioritas kita bahas ajaran dan kajian agama, teman-teman ya. Terlepas dari adanya ide dan gagasan Bunda Mila untuk mengeluarkan uang 2 miliar ke oten yang sibuk, apalagi kita umat Islam nggak boleh sibuk kita. Uang-uang Bunda Mila. Uang-uang Bunda Mila, bagi Bunda Mila itu ya 1 miliar itu kecil. Lah kenapa oten yang sibuk? Karena oten ketar-ketir. Kenapa? Dia baru, orang Kristen ini kan nggak tahu diri. Mereka pikir mereka tuh kaya raya, padahal mereka makannya tuh aja pakai ubi aja udah syukur, alhamdulillah, ya kan? Nah, tapi mereka ini nggak tahu diri karena mereka MPD, Yuli, Edit, miskin mereka tuh. Sophia tuh aja nangis-nangis kerja harus 2 shift. Bunda Mila pernah kerja 2 shift nggak di Amerika? Bunda Mila pernah kerja 2 shift nggak kayak si Sophie Katul itu? Pernah mulung motor nggak di Amerika? Bunda Mila mobilnya aja mobil segitu. Kalian oten-oten ini nggak terima kalau ada orang Islam yang kaya, karena kalian itu pengennya umat Islam itu miskin, sementara Tuhan kalian yang miskin. Kan lucu ya. Jadi Bunda Mila punya uang, kalian ketar-ketir. Orang Islam jangan ikut pula, biar aja otennya ketar-ketir melihat uang Bunda Mila 2 miliar ya. Nah, si Yuli itu siapa? Yuli itu kan kalau tidak salah, kalau nggak salah ya, Yuli ini kan perempuan yang pansos pengen jual Tuhan supaya dapat koin di TikTok. Miskin dia itu, Yuli itu ngakunya dosen, dia tuh orang miskin itu. Kalian lihatlah muka Germo itu. Yuli, Lina, itu vagina ada berserak. Serius, gak diacak-acak itu. Udah kembali ke laptop. Udah banget itu udah. Tapi ingat ya, buat teman-teman Islam ini.
mereka punya rencana mereka sendiri gitu ya. Itu pemikiran mereka untuk apa, untuk umat. Jadi kalian nggak usah terlalu masuk buat ngejustifikasi apa namanya poin-poin yang udah mereka rencanakan. Toh mereka nggak merugikan kita, toh mereka juga nggak merugikan umat. Mereka hanya ingin membantu umat untuk tidak apa dibodohi, lebih dibodohi lagi. Tahu nggak? Jadi kita nggak punya hak gitu. Kita emang rambut kita ini sama hitam, tapi pikiran kita beda. Mungkin pikiran Anda belum sampai di sana. Kita cuma rambut. Tahu nggak, ada yang lucu si Yuli itu. Kan dia yang minta PK sama Uni waktu Uni lagi makan di restoran kan. Lalu Uni habis makan tuh, kok nggak beli? Uni tunjukkan piring Uni kan, dicerang lagi Uni kan. Kok miskin jual minyak kemiri katanya kan. Nah, kenapa kalau aku jual minyak kemiri? Terus tahu nggak lagi apa kata dia? Kau cari koin, padahal yang minta PK kau dari tadi, kau bilang. Yang minta PK dia. Masih Minta PK. Makanya, jadi Oten ini emang nggak tahu diri rata-rata. Yang jual celana dia dituduh orang lain, yang miskin dia dituduh orang lain. Udahlah gini aja lah guys. Ten, aku tahu kau sakit hati. Lihat bahwa orang Islam ini banyak duit. Kenapa? Karena kalian itu orang-orang yang menganggap diri kalian tuh superior. Kayak si Luna itu, aku eksklusif. Eksklusif, lubang dubur eksklusif. Kau di anatema kau. Gak ada yang suka sama kau, Lina. Oten aja gak suka sama kau, apalagi kami. Gitu loh. Nah, terkait si Yuli, berapa kali si Yuli itu pengen pansos. Terakhir waktu aku naik ke Komal Kudus TV, diserbiatkan, gimana caranya naik ya? Gimana cara naik? Kenapa? Dia pengen pansos. Pengen kayak gini juga buka Komal, ditonton orang. Itu yang dia mau. Makanya dulu masuk Komal Yonatan Nandar, sok-sok baik. Nandar, masuk Komal Mikana. Aduh Mak Jang, ini yang disebut dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD. Itu ya. Ini memang udah berserak vaginanya Oten ini. Sophie Katul vaginanya udah berserak, Lina Wijaya vaginanya udah berserak, Yuli vaginanya udah berserak. Siapa yang nggak berserak? Mikana lah mungkin aman dia ya, karena dia udah aman dia kan. Lain-lain perempuan-perempuan, si Dewi Bulan, Suntini, vagina berserak, ditusbol bule-bule, Sophie Kutul depan belakang. Ya, samarin, nggak usah terlalu jelas. FF aja. FF-nya berserak aja. Berserak mereka itu. Agatha apalagi udah dikrem-krem ke orang-orang. Ini samarin FF aja. Nanti enggak, ini betul loh. Ini betul orang yang bilang Oten sendiri kok. Si Lina yang membongkar aibnya pacarnya. Bukan orang Islam, justru murtad dia, balik lagi ke Islam gara-gara ketahuan. Si Agatha yang membongkar aibnya si Metatron. Si Yuli ya ketahuan lah. Si Yuli itu kalian lihat sendirilah apa gayanya, bibirnya setebal apa coba. Nggak jualan nih gitu, jualan itu. Tengoklah Bunda Gembala kalian ini, wajahnya sangat-sangat inosen dan natural nih, nggak perlu pakai botok. Yuli atas bawah coba dimerah-merahkan gitu. Apa maksudnya? Jualan lah Yuli, ya kan Yuli? Ya kau nonton kan Yuli. Alah, kau ngincar Bunda Mila karena kau pengen dapat paus kan dari Bunda Mila. Hei, kau Yuli udah tahu, udah kebaca sama kami. Satu kata buat Yuli nih, 50. 25.000 dapat teh botol. 50. Yuli 25.000 dapat teh botol. Itu pun orang mikir. Apa Daniel? Ya, selamat malam Bunda. Ya, malam Daniel. Gimana Daniel? Tuhanmu berbulu nggak? Di mana ayat dan dalilnya itu? Mana itu pasal dan ayatnya itu Mbak? Saya tanya ada nih, Tuhanmu berbulu ada, kau nggak pernah baca ayat nih. Kalau namanya manusia itu, Bu, kamu itu sudah lama aku hanya gosip orang di Komal ini. Ya, jadi semua manusia itu baik pun perempuan itu berbulu. Lah iya, manusia berbulu, Tuhan Dia berbulu nggak? manusia. Dia ngaku tadi Kan manusia. saya tanya Tuhanmu. Kalau manusia memang berbulu, yang kutanya Tuhanmu berbulu nggak? Saya tidak tidak sepakati apa yang disampaikan oleh Bunda ya. Wahyu 1 pasal 14 nih, Tuhanmu berbulu nih. Nih, dengan Nggak, Dek. Wahyu pasal 1 nomor 14 nih. Nih ya. Nah. Pasal 13. Mana nih?
Bentar ya. Sabar ya, Dek ya. Teman-teman, nih. Bentar ya, aku tunjukkan dulu ya bentar. Mana pula ini? Mau kesini mau ngapain? Mau diskusi lintas agama atau mau curhat? Ya saya apa namanya ya, daripada aku nyimak ibu ini ya di otaknya itu bugil semua. Iya gara-gara baca Bible. Bugilnya itu ya nggak karu-karuan gitu ya. Iya gara-gara baca Bible. Di Bible ada kelamin sebesar itu. Iya, saya sadar makanya aku kilaf baca Bible. Gara-gara Bible aku tahu kelamin itu ada sebesar punya keledai dan pancaran maninya kayak kuda gara-gara baca Bible. Coba aku nggak baca Bible, aku nggak tahu kalau kelamin laki-laki itu ada yang sebesar punya keledai. Serius? Gara-gara baca Bible. Makanya aku bilang, don't try at home. Ya, teman-teman, don't try at home. Jangan kalian baca-baca Bible seperti aku ya, karena bahaya. Kalau aku udah biasa, jadi aku udah mulai kuat ya menghadapi kenyataan ini ya nih. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki dan dadanya berlilitkan kain pinggang dari emas. Lanjut ayat selanjutnya. Ya, mana nih ayat selanjutnya? Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih. Nah, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih ya. Matanya bagaikan nyala api. Nah, berbulu nggak Tuhan Anda? Sejak kapan itu dia bilang dikatakan Tuhan? Wah, berarti itu bukan Tuhan ya? Mana ada kata Tuhan? Oh, berarti itu bukan Tuhan yang berkata. Mana yang ada kata Tuhan? Oh, ada Tuhan ada. Tuhan cukur bulu ada juga. Sampai Aman. kapan Tuhan? Aku ini Tuhan. Terus begini-begini bla bla bla. Ada. Bu Rita ini otaknya ya otak bugil gitu ya. Yang bugil itu Tuhan. Apakah nggak ada narasi lain? Apa nggak ada cerita lain gitu? Kamu ngomongnya jorok. Ada nih saya pasang pakai jilbab ditutup baik-baik kepalanya. Iya, ini gara-gara baca Bible. Makanya aku mau tobat gara-gara baca Bible, jadi otakku jadi kayak gini, kebayang bulu terus aku. Bulu Tuhan, aku kebayang bulu Tuhan memang. Nih. Coba menurutmu gimana Daniel? Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Tuh. Itu nggak masalah, nggak penting apa yang disampaikan oleh Bunda Ripa. Yang penting Bunda Ripa itu belajar dengan baik apa yang kamu bawa, mana Tuhan yang benar yang kamu cari, itulah yang kamu baca. Saya nggak perlu cari Tuhan. Kali-kali kamu menghujat, terus di otakmu otak bugil, itu saya nggak suka itu. Ya, ini karena Tuhanmu pernah bugil, makanya di otakku tuh di hati perkataanmu yang seperti anak-anak yang baru belajar, jangan kamu kasih belajar anak-anak yang belum tahu itu bugil-bugil gitu. Nanti anak-anak bisa cari tahu. Tadinya gitu. aku ini polos loh, Dek. Jangan kasih di internet. Saking polosnya. Saking polosnya Bunda ini ya. Bunda ini saking polosnya nggak tahu apa itu dildo, nggak tahu serius, nggak tahu apa itu Viagra, nggak tahu apa itu kelamin dan zakat. Diam dulu, kita lagi cerita nih, curhat nih. Sejak baca Bible, aku membayangkan Tuhan bugil karena di otakku ada Tuhanmu, makanya di otakku bugil gitu terus karena Tuhanmu pernah bugil. Kami itu tidak pernah menyampaikan yang hal-hal yang makanya aku bilang bahaya baca Bible. Disampaikan oleh Bunda Ripa. Iya, makanya aku nggak sanggup lagi baca. Aku mau berhenti dan bertobat, Dek. Uni Rifa ini mau bertobat baca Bible Anda. Kenapa? Sejak baca Bible Anda, saya tuh kebayang Tuhan nggak pakai baju aja terus. Makanya Ibu, berhentilah kamu baca firman yang kami bawa, mendingan kamu belajar Al-Quran Ibu. Betul. Terima kasih. Ini keren nih. Betul Daniel. Saya harus berhenti baca Bible. Yang ada dalam Alkitab Ibu. Aduh, aku turun dulu lah kena pembatasan ini. Kena pembatasan kita.
Oke. Nandar. Dikit ya nih. Dam lu. Nandar, lu mau matiin nggak? Lu kena pembatasan 2 kali lo, Nandar. Nandar, lu kalau nggak matiin lu kena pembatasan, nggak naik penontonnya. Nanti kehilangan akses multi lu. Nandar, wotak monyong. Nandar. Tunggu dan kacangnya. Nandar. Tunggu dan kacangnya. Nandar. Iya, bagus tuh Bang Kaisar penghilang ngantuk gitu. Ya, penghilang ngantuk gitu. Saya teman-teman kalau di room lain saya suka dengerin dia itu. Aduh. Halo, selamat malam, Bang. Malam, Bang Icat dari Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan, Bang. Coba bertanya dulu. Baik. Satu aja pertanyaan saya. Di mana perintah Yesus agar Anda menjadi Kristen? Tidak ditulis dalam Alkitab, tapi Yesus berbicara di dalam Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke? Bang, kalau tidak ditulis dalam Alkitab, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Karena kekristenan itu bukan tentang agama. Tahu? Kita nggak bicara agama. Iya. Tapi kenapa Anda jadi Kristen? Sedangkan Yesus tidak ada memerintahkan jadilah Kristen. Saya pengikut Yesus, bukan Kristen. Saya pengikut Yesus. Oh, bukan Kristen, Anda pengikut Yesus. Iya, beda ya. Pengikut atau penyembah? Pengikut sekaligus penyembah. Waduh, iya. Kenapa? Apa yang salah? Oke. Apa yang salah? Yusuf. Emangnya ada Yesus memerintahkan Anda sembahlah Dia. Perbuatannya menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, buta, bisu. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan yang layak. Saya katakan dia layak. Jadi Tuhan saya. Sekarang saya tanya, sudah, oke. Sebelum Yesus, Yusuf. Bentar. Yusuf. Sebelum bentar. Baik, bentar. Saya tanggapi jawaban Anda. Punya pertanyaan saya tadi. Ini tadi sebelum sekarang saya baik bertanya. Saya hanya nggak bertanya lagi. Saya nggak bertanya lagi. Iya. Nggak bertanya lagi, tapi akan saya tanggapi. Saya tanya sekarang. Oke. Saya tanya sekarang. Apa? Yusuf, di dalam Al-Quranmu mana Nabi Muhammad sembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit? Coba kasih tahu saya. Ya iya. Mana? Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, Nabi Elia sudah membangkitkan orang mati. Kenapa kamu bertanya? Jawab saya. Kan kayak gitu. Jadi kalau membangkitkan orang mati itu bukan ukuran menjadi Tuhan, bukan. Karena Elia sudah lebih dulu membangkitkan orang mati daripada Yesus. Dia nabi. Makanya dia bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Ya makanya artinya bukan tolak ukur jadi bukan jadi tolak ukur menjadi Tuhan itu. Yusuf. Jadi kalau membangkitkan orang mati itu bukan tolak ukur menjadi Tuhan. Kita sepakati dulu. Tidak. Yusuf, dengar. Kamu dengar saya. Kan aneh. Gagal semua katanya karena dia membangkitkan orang mati maka dialah Tuhan. Elia juga membangkitkan orang mati. Berarti Elia Tuhan juga gitu. Elia nabi. Beda. Ya berarti Yusuf. Membangkitkan orang mati itu bukan Tuhan tapi nabi. Tidak. Yusuf dengar. Apa tidak? Sekarang dengar saya. Kamu bertanya, saya jawab. Sekarang saya bertanya kamu. Oke? Elia adalah nabi.
makanya dia membangkitkan orang mati. Nah, lalu kau Yesus tanya, juga. di mana Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta? Gitu. Iya, membangkitkan orang mati sekalian seperti Yesus buat. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang mati bangkit. Coba, mana Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang mati, ngapain? baru ngapain? yang sembah dia. Ngapain kamu Siapa yang nyembah Nabi Muhammad juga? Terus kamu sembah siapa? Kamu ikut ajaran Yang disembah itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi. Di dalam kalian punya hadis itu semua itu kamu ikut semua itu ajaran semua Nabi Muhammadmu itu. Iya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti menyembah Nabi Muhammad, bukan. Yang disembah itu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kalian nyembah manusianya Yesus. Jadi Islam itu, Bang, Anda perlu tahu dulu, bukan menyembah Nabi Muhammad. Nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, beda dengan makhluk. Nabi Muhammad itu cuma nabi, utusan Tuhan gitu. Biar Anda tahu dulu gitu, bahwa umat Islam itu tidak menyembah Nabi Muhammad. Itu dulu Anda pegang. Lalu Anda mengatakan ya, di mana Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta? Nih, saya sampaikan hadisnya ya. Nih. Telah berkata, ya, telah meriwayatkan kepada kita Abdurrahman bin Imran ya. Nah, nih, suatu ketika mata Abu Zar terluka pada saat perang Uhud, kemudian Nabi menudahinya dan maka mata yang terluka tadi ya menjadi mata yang paling sehat, sembuh. Terluka bukan buta. Iya, matanya buta sampai terluka. Nah, ada lagi, bukan cuma sekali ya. Nih, Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad kamu ya. bisa bedakan terluka dengan buta. Coba kau perhatikan dulu ya. Nih ya. Kepada kita ya. Nih, suatu ketika matanya terkena senjata saat perang Badar hingga bola matanya bergelantungan, hilang ya di pipinya tuh ya, hilang bola matanya. Ya. Semula para sahabat hendak memotongnya, namun mereka menanyakan terlebih dulu kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, jangan dipotong. Lalu Nabi memanggilnya dan mengembalikan bola matanya dengan telapak tangan Nabi. Bayangkan. Mata yang copot aja Nabi kami bisa ya mengembalikan. Apa? Ya, apakah karena menyembuhkan orang buta Nabi Muhammad jadi Tuhan? Kagak. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta itu bukanlah ukuran tolak ukur menjadi Tuhan, bukan. Ya sudah, silakan. Ya, Saya tetap berarti menyembah Yesus Tuhan bukan saya. no problem, Bang. Ya, itu kan keyakinan Anda. Tapi ya seperti yang Anda katakan, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta adalah tolak ukur jadi Tuhan. Terbantahkan itu. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Yesus membelah lautan? Oh, ngapain? Nah, kan ngapain kata Anda? Iya, sedangkan Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa bisa membelah lautan. Yesus kenapa nggak bisa, coba? Itu karena bangsa Israel mau lewat, tidak ada jalan. Di belakang ada orang Israel, orang Mesir. Itu ada tujuannya, Yusuf. Kamu bicara harus ada tujuannya. Oh, sekarang saya mau tanya. Harus ada tujuannya. Baik, kalau kau mengelak terus itu ada tujuannya Nabi Musa. Saya mau tanya sama kamu. Ya, tujuannya apa Yesus jalan di atas air? Tujuannya apa? Nabi Yesus itu jalan di atas air itu apa tujuannya? Coba. Kau jawab. Yusuf. Apa tujuan Yesus berjalan di muka air? Apa? Coba. Dengar kamu. Nanti saya jawab dulu. Kenapa Yesus berjalan di atas air, apa manfaatnya, coba Yesus itu? Kan Yesus sedang berdoa, jadi dia bilang kamu duluan. Ngapain dia jalan di atas air itu, apa manfaatnya? Ngapain? Gak ada perahu, Yusuf. Gak ada perahu. Gak ada perahu.
murid-muridnya pakai perahu. Iya kan murid-muridnya sudah jalan. Murid-muridnya Sudah jalan pakai dulu. perahu. Lalu buat apa dia jalan di atas air? Tidak ada perahu. Apa gunanya? Karena perahu yang apa gunanya? Apa gunanya? Murid-muridnya mereka sudah bawa. Apa gunanya? Gunanya jalan di atas air ngapain? Dia mau datang menghampiri murid-muridnya yang di atas perahu. Murid-muridnya pakai perahu yang lain Iya. apa nggak ada? Apa gunanya coba? Dasar. Jadi yang namanya mukjizat itu bukan karena masalah ada guna dan tujuannya. Sekarang saya tanya kamu, Nabi Muhammad belah bulan ngapain? Untuk apa? Nabi Muhammad belah bulan untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy bahwa dia utusan Tuhan. Dah. Apa coba? Ada sejarah. Apa itu jawabannya? Ada sejarah tertulis gak? Ada orang melihat? Ada sejarah tertulis banyak. Nih ya sejarahnya nih. Ya baik. Nih. Nih. Bentar saya tunjukkan. Kamu ini hanya cerita omong kosong saja. Bukan omong kosong, kita pakai data ya. Apa kau? Ya, nih. Ya. Nih. Nih ya, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Rasulullah bersabda, saksikanlah. Tuh ya, kepada sahabat-sahabatnya. Terus ya, apa akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Telah datang dekat datangnya hari kiamat dan telah bulan terbelah. Jadi di sini ada ceritanya, satu Mekah melihat ya. Tuh. Ceritanya satu orang Mekah berapa ribu pasang mata melihat, ha? Yusuf. Apa? Nih ya, omong kosong apanya? Satu Mekah orang melihat, ya melihat. Satu Mekah. Iya, satu Mekah, satu kota Mekah orang melihat. Orang-orangnya enggak? Ini nama-namanya Abdullah bin Umar, Huzaifah, Zubair, Mut'im, Ibnu Abbas, Anas, Malik. Melihat semua mereka. Dia menulis enggak? Jadi enggak sembarangan ya. Aduh. Dia menulis enggak? Dia bersaksi enggak tentang itu? Kau enggak? Dia bersaksi enggak? Sekarang saya mau tanya, bisa enggak Yesus belah bulan? Ngapain? Tujuannya apa? Enggak bisa. Gak bisa Yesus belah bulan. Gak bisa. Tujuannya apa, Yusuf? Aduh, nggak bisa Yesus belah bulan. Tidak bisa begitu, harus ada tujuan. Kalau Nabi Muhammad kan membelah bulan ada tujuannya, ya membuktikan beliau adalah nabi. Tuh, beliau punya mukjizat, punya kekuatan. Hanya untuk membuktikan dia nabi. Dia belah bulan. Oh ya, nih. Orang mati. Nih. Penduduk Mekah meminta mukjizat, maka Nabi ya membelah bulan. Penduduk Mekah, satu kota Mekah melihat. Mereka bersaksi, mereka ada tulis. Mereka ya bersaksi. Iyalah, nama-namanya ada, siapa aja yang lihat. Ada nggak kesaksian dari mereka? Kesaksian dari mereka? Ada. Tadi yang saya tampilkan nama-namanya ada. Coba. Itu yang coba mereka bersaksi. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Yesus belah bulan? Ngapain? Tujuannya apa, Yusuf? Nggak bisa. Nggak bisa kayak Nabi Muhammad, ada kekurangannya. Ngapain kau Tuhan kan itu? Nggak bisa belah bulan itu. Parah kamu, Yusuf, parah kamu. Ngapain kau orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kau Tuhan kan? Tidak. Lo dia sendiri yang ngomong tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Tujuannya Yesus itu dia ngomong tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu omongan Yesus. Lalu kau Tuhan kan gitu, yang gak bisa buat apa-apa.
Hah? Apakah karena dia bilang begitu saya tidak menyembah dia, saya tidak memuji dia, saya tidak ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lemah kali Tuhan ini. Coba baca terus Yusuf. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu. Dia utusan, Kamu lihat tidak dapat jawabannya berbuat terakhir. apa-apa. Dia utusan, Jawabannya kenapa kau terakhir. Tuhan kan? Kenapa kau Jawabannya menuhankan utusan kenapa kau? Bagaimana? Kenapa kau menuhankan utusan? Padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa. Kenapa kau menuhankan utusan? Ya, padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oh, tidak bisa. Dia tetap Apanya juru tidak selamat bisa? saya, walaupun dia Oh, juru salah selamat Bibel saya. kau. Dia mati untuk saya, dia berkorban untuk saya. Tidak, Gimana? Yusuf, tidak. Gimana Tidak, kau saya akui tetap- dia juru selamat sedangkan dia sendiri kagak selamat? Dia juru selamat dia juru selamat kau. Dia sendiri aja kagak selamat sama tentara Romawi. Apa coba? Dari mana bisa menyelamatkan kau? Sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Aduh, pakai bahasa kasih udah teman-teman, bahasa Roh Kudus sudah. Udah keluar bahasa kasihnya, bahasa rohnya. Inilah kalau ditampol pakai data kan kayak gitu, pakai akal sehat kayak gitu. Keluar bahasa kasihnya, bahasa rohnya keluar pasti. Kan gitu. Tidak, Apa? tidak. Apanya tidak? Saya dari Karena tadi memang tampilkan ya. Tampilkan datanya. Dengar kamu. Dengar Apa? kamu Yusuf. Karena memang sudah dia nubuatnya sudah seperti begitu Yusuf. Apanya nubuatnya? Nubuat. Dia taat sampai mati. Apanya taat? Dia Kok dinubuat Tuhan untuk taat? mati. Kok Tuhan taat dengan Dia nubuat? dinubuatkan mati, taat sampai mati. Dia Aduh, selesai. kenapa Yusuf. Tuhan harus taat sama tulisan manusia? Kenapa? Tidak, dia bukan taat sama tulisan manusia, dia taat sama Lah, Bapaknya. katanya kan nubuatan kan? Iya, nubuatan tuh nubuatan kan dituliskan manusia. Tidak, Yusuf. Tidak, Yusuf. Aduh. Salah. Dia salah gimana? Nubuatan dia dengar nubuatan, dia taat sampai mati. Itu. Kalau dia mau waktu dia disiksa, dia mau dia turunkan malaikat, mereka selesai. Yang tahan dia tentara Romawi itu. Tapi dia tidak buat seperti begitu, Yusuf. Dia taat sampai mau kayak mati. gimana? Mau kayak gimana? Ya, kata kau dia adalah penyelamat kau, kan gitu. Dengan diri sendiri aja dia kagak selamat. Ngaco. Aduh. Kayak gimana sama tentara Romawi ciptaannya? Tuhan kalah sama ciptaannya sendiri. Masuk akalkah itu? Karena dia membatasi dirinya sebagai manusia, Yusuf. Membatasi diri sebagai manusia. Iya. Dia membatasi diri, dia turun merendahkan diri sebagai manusia. Merendahkan diri. Tuhan merendahkan. Tuhan merendahkan diri. Kamu baca Alkitab. Aduh. Yusuf. Makanya Saya udah tamat, saya makan kitab kau ini. Ya. Udah saya makan. Nih ya. Makanya kamu masih Islam. Saya makan kitab kau ini di otak saya semua. Gitu. Kenyang saya. Makanya jadi Islam. makanya kan di kitab kau ini di dalam sini ada tuh ya, ada yang makan kitab. Sama saya makan kitab juga. Sama. Tapi ngomong sama kamu, Yusuf. Kenapa capek? Belajar dulu sana kamu, belajar dulu sana. Saya udah tampilkan fakta, kenapa kau ngamuk gitu pakai bahasa kasih pula, bahasa Roh Kudus.
Iya, bahasa Roh Kudusnya keluar gitu, bahasa rohnya. Iya, teman-teman. Makanya kamu masih Aduh. Bang Edis bilang, makanya Bang Edis bilang kamu masih Islam. Apa Edis mencret itu? Makanya kamu masih Islam. Derita lo, kata Edis, menuhankan manusia. Bang Edis Memangnya bilang, kok makanya memang kamu masih Islam. memangnya kau percaya Edis? Hayalan saja, hayalan saja. Percaya dengan Edis? Hayalan saja. Percaya dengan saja. Edis? Kata Edis, Hayalan Yesus saja. itu bukan Tuhan. Haleluya. Kata Edis, Yesus Hayalan. itu bukan Tuhan. Haleluya. Makanya ketika saya mendengar Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan, makanya saya langsung ngomong haleluya. Derita lo, derita lo kan gitu, haleluya. Hayalan saja. Haleluya. Haleluya. Hayalan saja. Turun kau, nggak ada maknanya ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, malu ya, bukan haleluya. Bukan malu ya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dah, malu dia. Halu tuh langsung tendang. Bisa juga saya, teman-teman ya. Saya itu menyesuaikan, teman-teman. Kalau yang datang pakai adab, maka kita akan bersikap baik dengan dia, kan kayak gitu ya. Tapi kalau datangnya biadab, sama saya imbangin gitu. Sebagaimana Anda melempar bola ke tembok, pantulannya kalau Anda lemparnya kencang juga pantulannya. Kalau Anda lemparnya kagak kencang, ya nggak kencang juga pantulannya, kan gitu. Itu analoginya ya. Haleluya. Haleluya. Apa nih? Jam 12. Aduh, jam 12 sudah, teman-teman. Istirahat ya. Capek saya ngomong terus dari tadi ya, dari Ba'da Isya saya ngomong sampai jam 12 malam. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.